Oke, shalom, selamat siang untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Reinhardt Tutorial. Oke, di video kali ini kita akan fokus tentang cara pembuatan soal di Google Forms. Ya, kita manfaatkan aplikasi atau fitur Google Forms di Drive untuk pembuatan soal demi memperlancar kita dalam proses belajar mengajar di tengah wabah COVID saat ini. Kalau di video sebelumnya kita pernah membahas tentang pemanfaatan Google Forms untuk pembuatan daftar hadir. Di video kali ini kita akan fokus tentang pembuatan soal. Oke, sebelum kita mulai video ini, saya terus ingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan di tengah wabah COVID yang berlangsung saat ini. Dan cara jaga diri ya dengan jaga jarak kita dengan sesama, dengan rajin-rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dengan hand sanitizer juga, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Karena keterangan sebelumnya yang kita dengar bahwa penggunaan masker itu dapat mencegah kita dalam penularan COVID ini 50% lebih, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Oke, hal yang pertama yang kita perlu siapkan adalah kita harus masuk lewat Gmail. Kita harus login dulu ke email kita di Gmail, ya. Saya sudah login, nanti teman-teman tinggal login saja email teman-teman. Setelah itu jika sudah login, nanti teman-teman masuk di Google Drive saja. Nanti Google Drive, nanti masuknya bisa langsung ketik Google Drive Google, bisa juga lewat di sini, ya. Nanti tinggal pilih Drive, nanti langsung muncul Google Drive seperti ini. Setelah itu, seperti sebelumnya, kita masuk lebih menu tab baru ini. Kita klik saja tab baru ini, lalu pilih lainnya, lalu pilih Google Formulir. Nah, seperti ya kita membuat absen pada video sebelumnya, ya. Hanya bedanya di sini kita mau membuat soal. Oke. Langkah berikutnya ya kita tulis di sini seperti sebelumnya. Karena kita mau membuat soal, ya kita tulis di sini dengan judul soal tes ini tema 1, contohnya tema 1. Nah, setelah itu kita tambahkan opsinya di sini, ya. Seperti sebelumnya kita tambah pada pertanyaan di sini. Kita taruhkan nama siswa. Karena nanti sebelum mereka masuk di soal, pengerjaan soal, mereka harus menulis nama mereka dulu. Nama siswa itu jawaban singkat, ya. Kita pada menu sebelah kanan ini kita pilih drop down karena nanti kita akan menuliskan nama-nama siswa di sini. Saya ambilkan dulu nama-nama siswanya, di download, terus SD Kristen Nasional Plus Kasih Agape. Karena saat ini saya sedang bekerja di lingkungan SD Kristen Nasional Plus Kasih Agape. Sambil kita menunggu, kita lihat kembali di sini soal tes tema 1. Di deskripsi ini bisa teman-teman tuliskan dengan tema 1 subtema satu. Nah, oke. Kita kembali ke sini, ya, sepertinya sudah. Nah, tinggal kita copy saja beberapa nama anak di sini atau semuanya saja biar satu kali. Kita blok semua ini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kita paste, ya. Setelah itu jangan lupa yang paling penting adalah wajib di sini harus diklik. Oke, jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya lagi, yaitu kita klik menu tambah ini lagi, lalu
kita tambahkan opsi tanggal dilakukannya tes ini, seperti ini ya. Langkah berikutnya adalah wajib diisi, ini penting, harus selalu diklik. Oke, langkah berikutnya kita klik lagi tanda tambah ini, kita klik lagi. Di sini kita menambahkan salah satu poin penting, yaitu token atau password, sehingga pada saat anak-anak mau mengerjakan soal, mereka harus mengisi password terlebih dahulu untuk bisa membuka lembar soalnya. Di sini kita taruh saja token atau password ya, token atau password. Nah, di sini yang paling penting adalah di bawah token ini ada tulisan angka. Apakah teman-teman mau menambahkan token ini berupa angka, teks ya, terserah teman-teman. Saya pikir lebih mudah kalau kita menggunakan teks saja. Nah, token ini harus berisi, pada pilihan berisi ini. Nah, kita geser ke kanan lagi, ini ada menu teks namanya. Di sini teman-teman harus menuliskan password ya. Passwordnya apa? Oke, karena ini ulangan harian tema 1 subtema 1, saya tambahkan di sini dengan tema 1. Tema 1. Nah, setelah itu pada teks kesalahan khusus ini kita menambahkan teks kesalahan khusus ini fungsinya adalah jika anak-anak itu salah mengisi passwordnya, maka akan tampil teks kesalahan khusus ini ya. Contohnya kita mau tempatkan ya password salah seperti itu. Nah, jangan lupa di bawah sini wajib diisi, harus diklik. Oke, sebelum itu yang paling tambahannya adalah di menu sebelah kanan ini kita harus kita pilih saja jawaban singkat, karena teks atau token ini atau password ini dia singkat saja, tidak panjang ya, jadi kita pilih singkat. Oke, setelah itu kita bisa cek hasilnya dengan cara pertinjau di sini. Kita klik saja pertinjau, kita bisa lihat sini. Oke, berarti anak-anak pilih namanya ya dengan cara drop down tadi, menu drop down. Terus ada tanggal, ada token ya. Contohnya saya tadi menulisnya adalah tema 1. Nah, benar. Jika saya taruh tema 2, coba saya kirim, password Anda salah, seperti ya, itu fungsinya. Oke, kita kembali ke formulir tanpa judul di tab sebelumnya ya. Di sini kita mulai mengerjakan soal ya. Nah, pada saat kita mau mengerjakan soal, kita tidak bisa menambahkannya dengan cara mengklik tanda tambah di sini, tidak bisa, karena nanti dia akan menjadi satu lembar jawaban, jadi token itu tidak berfungsi lagi. Nah, oleh karena itu dengan cara kita tambahkan bagian. Di bagian atas ini tertulis bagiannya. Nah, di sini di bawah akan jadi bagian 2, kita klik saja tambah bagian paling bawah ini. Ada menu tambah, ada menu file, ada T, ada gambar, ada video, ada tambah bagian. Kita klik saja tambah bagian ini. Nah, maka di sini akan terlampir bagian 2 dari 2 halaman. Bagian satunya di mana? Nah, ada di bagian atas. Bagian 1 dari 2 halaman. Ya. Maka bagian 2 ini akan menjadi halaman tersendiri nantinya, karena dia akan menjadi halaman soal. Nah, oke, kita lanjut. Nah, pada tahap ini, pada bagian tanpa judul ini kita menuliskan soal ulangan ya. Kita menuliskan soal ulangan. Nah, di deskripsi sini
kita mau menuliskan apa. Nah, biasanya di saat kita mau menulis soalan itu ada opsi, ada perintahnya. Perintahnya biasanya berbunyi adalah pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Seperti itu ya. Oke. Nah, pada tahap ini kita mau menentukan soal kuis ini apakah berupa soal umum, soal uraian atau presentase, atau soal pilihan ganda, ya. Nah, caranya adalah kita ke atas di sebelah menu kirim ini atau button kirim ini ada namanya setelan ini. Ada namanya setelan. Kita klik saja setelan ini. Di sini fungsinya adalah untuk menentukan apakah apakah soal itu soal umum, soal presentasi, atau soal kuis. Soal kuis ini berupa pilihan ganda, ya. Kita coba dengan kuis, bentuk kuis. Maka kita klik di bawah umum ini ada tombol, ya, kita klik saja. Jadikan ini soal kuis. Rilis nilai nanti setelah peninjauan manual atau segera setelah setiap pengiriman. Kita pilih saja segera setiap pengiriman. Jadi setiap anak selesai mengirimkan jawaban mereka, maka nilai itu akan langsung keluar atau poinnya langsung keluar, ya. Kita klik saja ini semua. Jawaban yang benar jangan ditampilkan, pertanyaan tak terjawab jangan ditampilkan, ya. Kita pilih nilai poin saja, lalu simpan, ya, lalu simpan. Nah, setelah itu baru kita klik tanda tambah di sini, tambah pertanyaan. Jadi kita langsung bikin soalnya sekarang. Soal pertama, kita mau tulis di sini berhubungan dengan agama saja, ya, agama. Karena di SD kami merupakan salah satu agama Nasrani, maka saya akan coba membuat soalnya Nasrani saja, ya. Atau PKN saja, ya, PKN saja. Siapakah yang menjadi kepala keluarga berperan menjadi kepala keluarga. Nah, kita tulis opsi di sini. Opsi pertama, apakah ibu? Opsi kedua, tambahkan pertanyaan lagi. Apakah ibu? Kita enter. Opsi kedua, apakah ayah? Opsi ketiga, apakah kakek? Opsi keempat, apakah nenek? Nah, setelah itu kita membuat soal pertama. Kita klik. Kita tentukan dulu yang menjadi jawabannya, ya. Yang menjadi jawabannya kita tentukan yang menjadi pilihan yang benar dengan mengklik kunci jawaban, ya. Kita klik kunci jawaban ini, klik saja, maka akan muncul seperti ini, ya. Kita pilih salah satu jawaban yang paling benar,
ya. Kita tentukan yang menjadi kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban ini, lalu kita tentukan poinnya. Poin pada soal nomor 1 itu berapa? Contohnya kita taruh saja poin itu adalah 10, ya. Lalu kita tentukan yang menjadi jawabannya, lalu kita simpan dan selesai. Lalu kita tambahkan wajib diisi, ya. Nah, di sini teman-teman tidak usah ragu, Bapak Ibu guru tidak usah ragu, karena kunci jawaban ini hanya terlihat oleh Bapak Ibu guru saja yang membuat soal ini. Ketika anak-anak mengisinya, maka ini tidak akan terbaca kunci jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita pertinjau saja, ya. Kita pertinjau untuk lebih dipahami lagi, kita pertinjau seperti ini. Nah, seperti ini Bapak, ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan ketika anak-anak nanti mengisi, ya. Lembaran pertama yang muncul adalah soal tes tema 1, subtema 1, namanya Bertrand, contohnya, ya. Terus tanggalnya mereka isi tanggal hari ini misalnya tanggal 7. Lalu token. Token tadi adalah tema 1. Jika saja anak-anak kurang mengisi huruf, contohnya tema 1 kita berikutnya, maka password Anda salah. Maka harus lengkap tema 1. Jika pun lebih, maka akan salah. Ya. Oke, minta maaf. Kita coba lihat kembali lagi token. Jawaban singkat tema 1 berisi, berisi, terus jawaban singkatnya tema 1. Oh, ini ada kelebihan spasi. Tema 1. Nah, tema 1 sudah terbuka. Nah, ketika mereka mengisi passwordnya, baru ininya terbuka, ya. Lembar ini terbuka. Nah, di sini coba lihat. Siapakah yang berperan menjadi kepala keluarga? Tadi kita pilih ayah, ya. Nah, di sini tidak ada pemberitahuan bahwa ayahlah yang menjadi kepala keluarga. Sementara di formulir tanpa judul di sini ada ayah, ya. Ayah menjadi kepala keluarga. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman tidak usah takut bahwa poin nanti akan salah. Ini kunci jawabannya akan diketahui oleh anak-anak, ya. Tidak usah ragu. Setelah anak-anak memilih, nanti contohnya dia akan memilih ayah yang menjadi kepala keluarga, ya. Ayah yang menjadi kepala keluarga. Setelah dia mengerjakan semuanya, dia akan kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Bagaimana kita guru mengetahui apakah anak itu sudah mengerjakan atau belum? Kita masuk di sini formulir tanpa judul. Kita melihat di sebelah pertanyaan ini ada respon. Ini ada satu yang respon. Nah, ini sudah, ya. Tokennya tanggapan 1. Ya, di sini. Jadi benar. Siapakah yang berperan menjadi kepala keluarga? Tanggapan yang benar, ya, ayah, dapat nilai 10. Seperti itu. Nah, bagaimana jika jawabannya salah? Kita coba kembali di sini. Nah, dia bisa lihat skornya juga, ya. Anak-anak itu bisa lihat skor. Oh, poin total saya 10. Berarti jawaban saya benar, 10. Bagaimana jika jawabannya salah? Oke, ya. Kita coba kembali ke soal. Kita kembali ke soal. Tadi ada jawaban yang benar. Bagaimana jika jawabannya salah? Kita coba ambil lagi selesai, ya.
kita pilih tanggal, lalu tokennya adalah tema 1, lalu berikutnya. Nah, siapakah yang berperan menjadi kepala keluarga? Contohnya Giselle ini menjawab kakek, dia kirim. Ya, kita melihat apakah ketika dia menjawab salah apakah berpengaruh pada skornya atau tidak. Coba kita lihat skornya. Ya, benar. Poin totalnya adalah 0 dari 10. Padahal dia sudah kirim jawaban. Salah. Apakah dia dapat memperbaiki jawabannya? Tidak. Dia tidak bisa memperbaiki jawabannya karena dia sudah kirim. Jadi, walaupun dia bisa dapat melihat poinnya, namun dia tidak bisa merubah kesalahannya. Ya. Dia bisa melihat nilainya, dia bisa melihat poin yang dia dapatkan dari semua pertanyaan yang dia jawab, namun tidak bisa merubah karena sudah menekan tombol kirimnya jika sudah seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk menambahkan soal di bawah sini, teman-teman tinggal klik tambah saja. Bapak Ibu guru klik tambah, lalu buatlah soal nomor 2. Ya. Siapakah yang mengajar di sekolah? Contohnya saja ya. Apakah ayah? Apakah ini kakak, adik, atau guru? Nah, seperti itu. Setelah kita sudah menambahkan opsinya, kita klik kunci jawaban, kita tentukan yang benar, guru, lalu kita tentukan poinnya menjadi 10. Setelah itu selesai. Ya, seperti itu. Apakah ketika kita pertinjau akan berubah? Kita coba lihat pertinjau. Kita pertinjau, kita isi nama anak, coba saja untuk melihat apakah soal nomor 2 itu sudah terdaftar atau belum. Token Anda, tema 1. Lalu berikutnya. Ya, otomatis siapakah yang mengajari sekolah, otomatis ini sudah terupdate. Ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Mungkin ada teman-teman yang masih kurang paham, saya akan coba untuk uraikan kembali. Ya. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah harus login dulu ke Gmail, atau email teman-teman harus diloginkan dulu ke Gmail. Setelah itu, setelah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman masuk di Google Drive lewat menu ini, lewat pilihan ini, langsung masuk ke Google Drive saja. Setelah teman-teman masuk Google Drive, nanti akan muncul Google Drive seperti ini, laman seperti ini. Lalu pilih tambah baru di menu lambang Drive ini, pilih tambah baru. Pilih tambah baru, lalu klik ke bawah menu lainnya. Lalu pilih Google Formulir. Ya, pilih Google Formulir. Setelah teman-teman klik Google Formulir, akan muncul formulir kosong, ya, formulir kosong seperti ini. Lalu teman-teman menuliskan judul seperti ini, soal tes utama yang menjadi halaman depannya. Lalu subtema 1. Di sini jangan patokan ini ya, terserah teman-teman mau bikin soal subtema berapa atau judulnya apa, lalu buat nama anak-anak, ya, buat lembaran atau kolom nama. Di kolom nama ini yang terpenting adalah harus pilih namanya drop down di sini, sehingga nanti daftarnya tidak terlalu panjang, dia hanya satu kolom, lalu anak-anak bisa memilih namanya. Lalu yang berikutnya adalah tanggal.
ketika kita membuat tanggal di sini harus memilih namanya tanggal ya. Pilih tanggal, lalu token. Lalu token ini pilih jawaban singkat saja. Jawaban singkat, lalu pilih teks jika memang password Anda teks. Teksnya harus berisi. Lalu tentukan yang menjadi passwordnya. Lalu sini tentukan keterangan apa jika password Anda salah. Ya. Ya, password yang ketika anak-anak nanti memasukkan password yang salah. Nah, lalu kita masuk di bagian 2. Bagian 2 ini lembar soal, ya. Lembar soal. Lembaran yang berisi soal-soal. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi bagian 2? Teman-teman klik di sini yang ada tambah bagian yang seperti tanda sama dengan ini, 2 garis datar 2. Ketika teman-teman klik ini, maka nanti akan muncul satu bagian lembaran baru. Lalu di sini teman-teman tulis saja soal ulangan, karena ini nanti akan berisi soal ulangan ya. Soal ulangan, bisa juga soal ulangan harian ya. Seperti itu. Lalu di sini tentukan opsi pilihan atau deskripsi pilihan atau perintah nanti ketika anak mengerjakan ya. Setelah itu, setelah pilihan ini setelah sampai pada tahap ini, jangan langsung masuk ke soal ya. Teman-teman klik tanda setelan ini di sebelah tanda kirim. Klik itu lalu pilih kuis jika soal itu berbentuk kuis. Jika soal itu berbentuk umum ya klik umum. Jika bentuk presentasi ya tentukan lewat presentasi. Jika itu kuis, kita pilih kuis lalu simpan ya. Karena tadi sudah, jadi saya batalkan saja lalu simpan. Saya tidak berpengaruh juga jika teman-teman jika saya simpan ya, lalu simpan. Setelah itu baru klik tanda tambah ini, nanti akan muncul lembaran kosong seperti ini. Nah, lalu lembaran seperti ini. Di sini pilih yang pilihan ganda. Lalu tuliskan yang menjadi soalnya ya. Ini saya coba bikin saja ya. Ini ya, salah benar ini terserah teman-teman nilainya seperti itu, tapi ini contoh saja cara pengisian soal. Teman-teman tulis soalnya di sini. Lalu di bawah sini yang pada opsi ini teman-teman tuliskan yang menjadi pilihan jawabannya, pilihan gandanya, opsi pilihan. Lalu setelah itu teman-teman, setelah opsi ini ditulis, teman-teman klik kunci jawaban di sini. Klik kunci jawaban ini. Lalu tentukan poin per soal ya, poin jawaban per soal. Setelah itu pilih yang menjadi kunci jawabannya ya. Setelah itu selesai. Lalu wajib di sini harus dicetak ya. Oke, seperti itu. Nanti jika soal pertama sudah selesai, bisa lanjut ke soal kedua ya. Sama, tulis soalnya, tulis kunci jawabannya atau pilihan jawabannya, lalu kunci jawaban diklik, lalu tentukan poinnya. Jika ini hanya 10 ya tentukan 10, jika ini hanya 5 ya tentukan 5 ya. Lalu pilih kunci jawabannya, lalu selesai. Lalu wajib di sini perlu untuk dicetak. Nah, setelah itu teman-teman bisa kirimkan, lalu perpendek URL-nya, lalu salin. Teman-teman bisa langsung kirimkan ke link atau Facebook atau grup Twitter, grup Facebook atau WA anak-anak, WA orang tua untuk dikerjakan oleh orang siswi Anda ya. Link inilah yang dikirim. Kita coba apakah link ini bekerja atau tidak. Kita salin, lalu kita buka URL baru, kita paste URL-nya, lalu kita enter. Ya, URL ini bekerja, berfungsi ya. Nanti anak-anak tinggal pilih nama mereka masing-masing, contohnya ya Hana. Lalu dia pilih tanggal mengerjakan soalnya. Lalu dia menuliskan tokennya, tema 1. Oke, jangan lupa ketika teman-teman mengirimkan soalnya, linknya, maka kirim pula beserta passwordnya, sehingga nanti anak-anak bisa masuk dan mengerjakannya. Ketika mereka buka
laman ini atau link ini, maka mereka juga harus bisa memasukkan password ini. Yang tidak boleh dikirimkan adalah kunci jawabannya. Lalu mereka masuk ke sini. Setelah itu, setelah mereka daftar, maka soal ini akan terbuka. Lalu mereka pilih siapakah yang berperan menjadi kepala keluarga. Ya, jika mereka pilih ayah, ya mereka jawaban mereka benar. Jika mereka pilih ibu, maka jawabannya adalah salah. Ini coba saya pilih ayah ya. Lalu di sini siapakah yang mengajari sekolah? Harusnya kan guru. Saya coba pilih ayah saja. Kita melihat apakah poinnya itu berpengaruh ketika mereka jawab benar dan salah. Kita coba kirim. Lalu lihat skor. Lalu mereka bisa melihat skor mereka. Nah, poinnya cuma 10 dari 15. Karena kenapa? Karena pada jawaban pertanyaan soal nomor 2 ini mereka salah. Lalu ketika mereka kirim, apakah mereka dapat merubah jawaban mereka? Tidak. Ini saya coba klik dan tidak bisa ya. Mereka hanya bisa melihat poin mereka, namun tidak bisa merubah jawaban mereka. Oke, sampai di sini video kali ini yang saya dapat bagikan. Jika teman-teman masih bingung, Bapak Ibu guru masih bingung, bisa komen di kolom di bawah, atau bisa juga lewat video-video lainnya. Banyak video di luar sana yang menceritakan atau memaparkan atau membahas tentang hal ini. Oke, akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Mohon maaf jika video ini kurang menolong. Jangan lupa untuk mendukung channel ini lewat subscribe, karena subscribe Anda sangat menentukan kelancaran video ini. Oke, selamat sore.